Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 7. Kami melaksanakan hukuman atas perintah atasan, hal ini sudah benar dan syah. Mengapa engkau berani mengatakan hukum rimba? Ong Kibu membentak marah. Sabarlah, Ong Chiang Kun. Sejak tadi aku sudah mendengar semua dan aku pun tahu bahwa para panglima adalah orang-orang gagah perkasa seperti Hu Chiang Kun, yang setia akan tugas dan melaksanakan perintah atasan tanpa ragu-ragu lagi. Akan tetapi, demi keadilan, perlu kau perlihatkan, atasan yang manakah yang memerintahkan engkau menggantung Hu Chiang Kun? Ketahuilah bahwa aku pun datang sebagai utusan dari kota raja. Semua orang terkejut dan dengan muka merah saking penasaran karena orang tidak mempercayai dirinya. Ong Kibu mengeluarkan gulungan surat perintah dan membukanya di depan orang banyak sambil berseru keras. Yang menjatuhkan perintah adalah Panglima Besar Sumakiat. Apakah masih tidak dipercaya lagi? Hem. Surat bisa dipalsukan. Dari siapa engkau menerima surat perintah ini, Ong Chiang Kun? Han Ki bertanya. Ong Chiang Kun melotot kepada Han Ki dan membentak. Orang muda, sudah puluhan tahun aku menjadi panglima. Apa kau kira aku begitu sembrono untuk tidak meneliti surat perintah tulen atau palsu? Surat ini tulen, apalagi yang membawa ke sini adalah murid dan pembantu Sumago Ansue sendiri. Di mana dia? Harap engkau suka memanggilnya. Han Ki mendesak. Panglima itu menyuruh anak buahnya, akan tetapi dicari-cari, utusan Sumakiat itu tidak ada. Wah, dia sudah pergi tanpa pamit. Sungguh aneh. Ong Chiang Kun berkata heran. Kam Han Ki lalu berkata. Ong Chiang Kun, Hu Chiang Kun dan semua saudara yang berada di sini. Dengarlah. Aku adalah adik nisan dari Menteri Kam Leong, dan ketahuilah bahwa Hu Chiang Kun adalah murid dari kakakku Kam Leong. Kini aku membawa surat perintah dari Menteri Kam Leong yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Panglima Suma, harap kalian suka mengindahkan perintahnya. Han Ki mengeluarkan segulung surat pula. Dengan tergesa-gesa Ong Kibu menerima dan membaca surat perintah itu yang berbunyi. Menteri Kam Leong mengutus petugas Kam Han Ki untuk menjemput dan memanggil pulang Panglima Hu Teksan ke kota raja. Wajah Panglima tinggi besar itu berseri-seri dan ia tertawa bergelak. Hahaha. Lega hatiku sekarang. Tentu saja aku lebih mentaati perintah Menteri Kam Leong. Siapa berani membantah perintah beliau? Dan dengan adanya perintah Menteri Kam Leong, terpaksa aku membatalkan perintah Panglima Suma, tidak ada yang akan menyalahkan aku. Hahaha, rekan Hu Teksan, dasar orang baik selalu dilindungi Tian. Pemuda perkasa ini datang mengembalikan nyawamu, hahaha. Engkau tentu tahu betapa tak senang hati kami semua melaksanakan perintah tadi, akan tetapi dia merupakan seorang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, mana kami dapat membantah? Aku mengerti, sahabat Ong, dan terima kasih. Kata Hu Teksan dan setelah dilepas belenggu tangannya dan tangan Maya, Hu Teksan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kam Han Ki sambil berkata. Tecu Hu Teksan mengucapkan terima kasih atas bantuan Susiok, Paman Guru. Kam Han Ki cepat mengangkat bangun orang yang lebih tua akan tetapi karena menjadi murid kakak misalnya maka menjadi pula murid keponakannya itu. Hu Chiang Kun harap jangan berlaku sungkan. Mari kuantar ke kota raja bersama anak yang kau tolong itu. Maya namanya, bukan? Maya memandang kepada Kam Han Ki penuh perhatian, kemudian menegur Hu Teksan. Paman Hu, dia masih begini muda, kenapa Paman berlutut menghormatnya? Sungguh tidak layak, membikin dia besar kepala dan sombong saja. Hus, Maya, jangan berkata demikian. Dia itu Paman guruku, kata Hu Teksan cepat-cepat. Aku berani bertaruh, kepandaiannya tidak seberapa hebat. Mana mampu menandingi Paman? Hu Teksan merasa tidak enak sekali, dan Kam Han Ki memandang Maya dengan alis berkerut dan mata marah. Akan tetapi ia pun tidak berkata apa-apa, hanya mukanya berubah merah dan sinar matanya saja yang memaki. Bocah nakal cerewet kau. Akan tetapi, tentu saja di depan Hu Teksan dan para panglima, dia tidak mau cekcok dengan seorang anak perempuan. Maka untuk menutupi kemendongkolan hatinya ia berkata. Hu Chiang Kun, harap engkau suka mengganti pakaian Panglima Yu Chen dengan pakaian rakyat biasa agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan yang jauh ke kota raja.
Huteksan membenarkan pendapat ini dan dengan suka hati para rekannya lalu mempersiapkan pakaian sipil untuk Huteksan, bahkan menyediakan 3 ekor kuda yang baik untuk mereka. Setelah berpamit dan mengucapkan terima kasih, berangkatlah Huteksan, Kam Han Ki dan Maya menunggang 3 ekor kuda menuju ke selatan. Di sepanjang perjalanan ke selatan ini, atas pertanyaan Huteksan, Han Ki bercerita bahwa dia diutus oleh Menteri Kam Leong untuk menyelidiki keadaannya karena lama tidak ada berita. Kemudian setelah menyelidiki ke Yuchen, Han Ki terlambat karena Huteksan telah pergi bersama Maya. Aku mendengar cerita tentang Chiang Kun dan Maya yang ditolong oleh Mutiara Hitam dan suaminya. Ternyata hebat sekali kakakku itu, kata Han Ki. Karena mendengar bahwa engkau telah pergi ke selatan, maka aku cepat menyusul dan untung bahwa Kam Taijin telah waspada dan membekali segulung surat perintah untukku. Kalau tidak, agaknya terpaksa aku harus meniru perbuatan kakakku Mutiara Hitam dan memaksa mereka melepaskanmu. Memang telah terjadi hal-hal yang amat aneh, kata Huteksan yang menceritakan pengalamannya, betapa kurirnya terbunuh oleh orang yang bernama Siang Koan Li seperti terlihat oleh Maya dan betapa rahasianya di Yuchen terbuka sehingga dia hampir celaka kalau saja tidak ditolong Mutiara Hitam. Hebatnya, orang yang bernama Siang Koan Li itu agaknya masih melanjutkan usahanya untuk mencelakanku. Akan tetapi, memang tidaklah aneh lagi kalau sudah diketahui bahwa dia adalah murid dan pembantu Suma Goan Sui. Huteksan mengakhiri ceritanya sambil mengangguk-angguk. Kenapakah, Hu Chiang Kun? Apakah Suma Goan Sui musuhmu? Han Ki bertanya. Teksan menggeleng kepala. Sesungguhnya bukan aku yang mereka musuhi. Mereka memukul aku untuk melukai suhu. Ah, begitukah? Jenderal Suma itu memusuhi Menteri Kam? Mengapa? Kembali Teksan menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Hal itu adalah urusan keluarga, aku tidak berhak mencampuri. Susiok tentu dapat bertanya kepada Suhu. Keluarga Suma adalah keluarga iblis. Tentu saja mereka selalu memusuhi orang baik-baik seperti Paman. Maya yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba berkata gemas. Kam Han Ki yang masih marah kepada gadis cilik, memandang dan berkata dengan suara dingin. Kau bocah tahu apa? Maya membalas pandangan Han Ki dengan mata melotot dan suaranya tidak kalah dinginnya. Kalau aku bocah, apakah engkau ini seorang kakek? Sombongnya, merasa diri sendiri paling tua dan paling pandai. Maya, jangan bersikap begitu kurang ajar. Huteksan cepat mencela bekas putri hitan itu. Kam Susiok ini adalah adik dari Suhu, dengan demikian berarti masih saudara misan dari mendiang ayahmu, Raja Hitan. Dia ini adalah pamanmu sendiri. Hayo cepat, memberi hormat dan minta maaf. Maya duduk di atas punggung kudanya, menoleh ke arah Han Ki dan mencibirkan bibirnya. Akan tetapi karena ia tahu bahwa Huteksan memandangnya dengan mata terbelalak marah, ia lalu berkata. Dia bukan pamanku. Kulihat dia belum begitu tua untuk menjadi paman, hanya lagatnya saja seperti kakek-kakek. Maya, bagaimana kau berani bersikap kurang ajar seperti ini? Huteksan membentak dengan muka merah. Paman Hu, aku tidak biasa bersikap menjilat-jilat, apalagi terhadap seorang yang sombong seperti dia. Maya. Kembali Huteksan membentak, matanya mengerling penuh kekhawatiran ke arah Han Ki. Sudahlah Hu Chiang Kun. Bocah seperti ini memang biasanya sukar diurus. Dia ini sudah rusak karena terlalu dimanja. Han Ki berkata dengan sikap tenang, akan tetapi sebenarnya pemuda ini merasa betapa perutnya menjadi panas dan ingin sekali dia menempiling kepala gadis cilik yang menggemaskan itu. Kedua pipi Maya menjadi merah saking marahnya dan ia membusungkan dada menegakkan kepala ketika memandang Han Ki sambil berkata. Aku sudah rusak karena dimanja, ya? Dan kau sudah bobrok karena sombong. Maya. Huteksan membentak marah. Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah seperti ini? Engkau amat sopan dan hormat kepadaku, mengapa kepada Kam Susiok? Karena engkau seorang yang baik dan gagah, Paman Hu. Dan dia ini. Dia pamanmu sendiri. Huteksan memperingatkan. Paman apa? Aku tidak mempunyai paman seperti dia. Kalau engkau putri Raja Hitan, berarti dia ini pamanmu sendiri. Maya mencibirkan bibirnya. Aku pun bukan putri Raja Hitan. Apa? Huteksan berseru heran, bahkan Han Ki juga menoleh, memandang anak perempuan itu dengan alis berkerut.
Memang pemuda ini merasa terheran-heran melihat Maya. Seorang anak perempuan yang terlalu cantik jelita, yang terlalu berani dan kini juga ternyata terlalu galak. Patutnya menjadi putri ratu siluman. Sesungguhnya lah, Paman Hu. Tadinya aku tidak ingin membuka rahasia ini, akan tetapi untuk membuktikan bahwa aku bukanlah keponakan dia ini, terpaksa kukatakan bahwa aku sebenarnya bukan putri raja dan ratu hitan. Aku hanyalah seorang keponakan luar saja yang diambil anak sejak kecil. Aku hanyalah anak angkat saja. Hu Teksan mengangguk-angguk dan berkata, biarpun demikian, berarti engkau adalah putri raja hitan. Maya. Dan karena itu, engkau tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap Kam Susiok. Dia adalah adik misan Raja Hitan. Selain itu, kalau tidak ada Kam Susiok ini, apakah kau kira kita dapat selamat? Cukuplah, Hu Chiangkun. Di sebelah depan ada rombongan orang, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan dan menyusul rombongan itu. Aku ingin tahu siapakah mereka yang lewat di daerah sunyi ini, kata Han Qi. Baiklah, Susiok. Hu Teksan lalu mengajak Maya mengejar Han Qi yang sudah membalapkan kudanya. Maya menurut dengan mulut cemberut. Entah mengapa, dia merasa tidak senang kepada Han Qi semenjak pemuda itu muncul dengan gaya yang dianggapnya sombong dan angkuh, yang dianggapnya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap dirinya. Pandang mata pemuda itu menyapu lewat begitu saja seolah-olah dia hanyalah sebuah patung yang tiada harganya untuk dipandang dengan perhatian. Pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Pemuda itu sombong dan dia membencinya. Hu Teksan diam-diam merasa kagum sekali ketika tak lama kemudian melihat bahwa benar-benar terdapat serombongan orang di sebelah depan. Ia kagum akan ketajaman mata dan telinga pemuda yang menjadi susioknya itu. Hal ini saja menebalkan dugaannya bahwa pemuda ini tentu memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya. Mereka bertiga menahan kuda ketika melewati rombongan itu. Melihat pakaian dan bendera yang terpasang di atas sebuah kereta, tahulah Hu Chiangkun dan Han Qi bahwa rombongan itu adalah serombongan Piao Su yang mengawal barang-barang dalam kereta itu. Mereka terdiri dari 7 orang yang bersikap gagah dan bendera yang berkibar di atas kereta dihias lukisan sebatang golok dengan sulaman benang perak, di bawah golok ditulisi huruf, Gintu Piao Kiok, perusahaan pengawal golok perak. Melihat datangnya 3 orang penunggang kuda, 7 orang Piao Su itu dengan sikap tenang dan waspada sudah menjaga kereta dan mata mereka memandang ke arah Hu Teksan penuh selidik. Panglima Shihu ini sudah mendengar akan kegagahan para Piao Su, golok perak, maka ia cepat menjura dan berkata, Cui Piao Su hendak mengantar barang kemanakah? Kecurigaan 7 orang itu berkurang ketika mereka menyaksikan sikap Hu Teksan yang ramah dan sopan, juga Hu Chiangkun tampak gagah perkasa, sedangkan Kam Han Qi biarpun membawa pedang di punggungnya namun kelihatan halus sikapnya, halus dan tampan, tidak patut menjadi anggota perampok, apalagi Maya, gadis cilik itu. Pemimpin mereka, seorang yang dahinya lebar, membalas penghormatan Hu Teksan sambil berkata, Kami 7 orang Piao Su dari Gintu Piao Kiok hendak pergi ke kota raja, mengantar barang-barang sumbangan untuk istana kaisar. Tidak tahu siapakah Samwi yang terhormat dan hendak pergi kemanakah? Hu Teksan maklum bahwa orang itu sengaja mempergunakan nama istana kaisar untuk menggertak kalau-kalau ada niat jahat hendak merampok kereta, maka ia tersenyum dan berkata, Harap Cui tidak usah khawatir. Aku orang Shihu bukanlah perampok, maka tidaklah perlu Cui menyebut nama istana kaisar. Hahaha. Akan tetapi pemimpin Piao Su itu cepat berkata dengan suara tegas. Kami harap Hu Sicu tidak mentertawakan kami karena sesungguhnya lah bahwa yang kami kawal adalah barang-barang sumbangan dari para pedagang dan pembesar daerah kami untuk kaisar. Tertariklah hati Hu Teksan. Ia adalah seorang panglima dan bahkan seorang yang mempunyai kedudukan cukup penting di kota raja. Sebagai pembantu Menteri Kam, maka cepat dia bertanya. Maafkan kalau tadi aku salah duga. Akan tetapi ada terjadi urusan apakah di kota raja maka para pedagang dan pembesar mengirim sumbangan kepada kaisar. Agaknya Samwi telah lama meninggalkan selatan. Pimpinan Piao Su itu berseru heran. Kota raja telah ramai dan dalam keadaan pesta pora karena kaisar akan merayakan pernikahan seorang di antara putri-putri istana. Siapakah yang tidak mendengar bahwa kaisar akan menghadiahkan putri tercantik, kembangnya istana, Putri Song Hong Kui kepada Raja Yu Chen? Oh, Susio. Kau. Kenapakah
Tiba-tiba Teksan meloncat turun dari kudanya dan menangkap kendali kuda yang diduduki Hanki karena tiba-tiba saja pemuda itu duduk miring di atas kudanya dan kudanya hendak lari karena kendalinya tidak dikuasai Hanki. Ah, tidak apa-apa. Hanki berkata, ia sudah dapat menguasai kembali hatinya yang terguncang hebat mendengar keterangan Piausu itu. Akan tetapi wajahnya menjadi pucat sekali dan dahinya berkeringat. Mari. Kita melanjutkan perjalanan secepatnya. Hu Teksan masih merasa heran menyaksikan pemuda itu yang tiba-tiba menjadi pucat dan muram wajahnya. Akan tetapi dia tidak berani bertanya dan mendengar ajakan Hankit dia berkata, rombongan Piausu ini mengawal barang-barang sumbangan untuk istana. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka menyelamatkan barang-barang ini sampai ke istana. Sebaliknya kita melakukan perjalanan bersama mereka. Alasan itu kuat sekali dan Hanki yang tidak ingin terbuka rahasia hatinya, mengangguk. 7 orang Piausu itu girang sekali ketika mendengar pengakuan Hu Teksan bahwa dia adalah seorang Panglima Sung dan hendak memperkuat pengawalan atas barang-barang yang hendak disumbangkan kepada Kaisar. Maka berangkatlah rombongan yang kini terdiri dari 10 orang itu. Di sepanjang perjalanan, Maya mendapat kenyataan betapa terjadi perubahan besar sekali atas diri Hanki. Dia membenci pemuda yang dianggapnya sombong itu, akan tetapi entah mengapa dia selalu memperhatikan Hanki. Tanpa disadarinya, dia selalu memandang dan memperhatikan pemuda yang dibencinya, itu sehingga 8 orang teman seperjalanan dan yang lain seolah-olah tidak tampak lagi olehnya. Karena selalu menaruh perhatian secara diam-diam inilah yang membuat Maya dapat melihat perubahan hebat atas diri Hanki. Pemuda itu kelihatan murung sekali dan seperti bunga melayu dan mengering kekurangan air. Pemuda itu tidak lagi mau bercakap-cakap, selalu menjauhkan diri di waktu mereka beristirahat, duduk menjauh lalu termenung dengan alis berkerut. Bahkan Hanki jarang sekali mau makan kalau tidak didesak-desak oleh Teksan yang juga merasa heran dan khawatir akan keadaan pemuda itu yang selalu mengelak kalau ditanya. Di waktu malam Maya melihat betapa Hanki tidak pernah tidur, duduk melamun menggigit kuku jari tangan atau menggigiti sebatang rumput yang dicabutnya dari dekat kaki. Bahkan seringkali Maya mendengar dia menarik napas panjang dan mengeluh lirih, keluhan yang mengandung rintihan seolah-olah pemuda itu merasa berduka sekali, rasa duka yang ditahan-tahan dan hendak disembunyikan dari orang lain. Kadang-kadang Maya melihat pemuda itu mengusapkan punggung tangannya ke depan mata sehingga ia dapat menduga bahwa pemuda itu telah menangis sungguh pun tak pernah ia dapat melihat air matanya. Memang amat berat penanggungan yang diderita di hati Hanki. Ketika mendengar penuturan Piausu tentang hendak dinikahkannya Putri Sung Hongkui, seolah-olah ada petir menyambar kepalanya, langsung memasuki jantung menghanguskan hati dan menghancurkan perasaannya. Hongkui, kekasihnya itu, akan dikawinkan dengan Raja Yu Chen. Membayangkan wanita satu-satunya di dunia ini yang dicintanya sepenuh hati dan nyawanya menjadi istri orang lain membuat Hanki merasa tertusuk perasaannya dan ia seolah-olah kehilangan gairah hidup. Kalau saja Hongkui adalah seorang gadis biasa, tentu dia tidak akan segelisah itu. Kalau sudah sama mencinta, tentu dia akan dapat mengajak Hongkui pergi jauh meninggalkan segala keruwetan dunia. Akan tetapi, Hongkui adalah seorang putri kaisar. Mencintanya saja sudah merupakan hal yang langka, meminangnya akan merupakan hal yang amat sukar dan dia hanya dapat mengandalkan bantuan Menteri Kam. Kini, Hongkui sudah dijodohkan dengan orang lain, bukan sembarang orang melainkan Raja Yu Chen sendiri. Bagaimana mungkin ia akan dapat berdaya memiliki kekasihnya? Mengajaknya lari? Tidak mungkin. Habis, apa yang akan ia lakukan? Hanki tidak dapat menjawab pertanyaannya sendiri dan dia makin gelisah berduka dan putus harapan. Keadaan Hanki yang makin pucat dan makin berduka, wajahnya selalu murung itu mendatangkan perasaan aneh sekali di hati Maya. Kini, melihat keadaan pemuda itu, lenyap sama sekali rasa benci di hati gadis cilik ini, berubah menjadi perasaan iba dan khawatir. Ia seakan-akan terseret ke dalam lembah duka, terbawa oleh arus kedukaan yang ditimbulkan Hanki. Berkali-kali secara berbisik-bisik ia bertanya kepada Hu Teksan, namun Panglima ini pun tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda itu kelihatan begitu bersedih dan untuk bertanya, dia tidak berani. Sebagai seorang yang berpengalaman, Hu Teksan maklum bahwa seorang pemuda aneh seperti Hanki, kalau menyimpan rahasia, biar dipaksa sampai mati sekalipun tidak akan membuka rahasianya itu, dan kalau ditanya, tentu akan menimbulkan ketidaksenangan.
Maka dia hanya memandang dengan khawatir, diam-diam mengambil keputusan untuk melaporkan sikap Han Qi yang penuh duka itu kepada gurunya kelak. Malam itu rombongan terpaksa bermalam di dalam sebuah hutan yang besar karena hujan turun sebelum mereka dapat keluar dari hutan mencapai sebuah dusun. Untung bagi mereka bahwa di hutan itu terdapat pegunungan karang yang banyak guanya sehingga mereka dapat berteduh di dalam gua sambil mengobrol di dekat api unggun. Beberapa orang di antara mereka memasak air dan menghangatkan bekal makanan. Hujan telah mereda dan akhirnya terhenti sama sekali ketika rombongan itu mulai makan. Seperti biasa, Huteksan dan Maya mendapat bagian dari mereka, akan tetapi kembali Han Qi tidak mau makan, malah keluar dari gua dan duduk menyendiri di atas batu di bawah pohon. Dia duduk melamun di bawah sinar bulan yang mulai muncul setelah awan habis menimpa bumi menjadi air hujan dan angkasa menjadi bersih memburu. Hawa udara malam itu amat dingin, sehingga hawa dingin masih terasa oleh mereka yang duduk dekat api unggun di dalam gua. Namun, Han Qi duduk termenung tanpa membuat api unggun dan dia tidak kelihatan kedinginan. Hal ini adalah karena Han Qi telah memiliki Sin Kang yang amat kuat di tubuhnya sehingga dia dapat membuat tubuhnya terasa hangat melawan hawa dingin dari luar tubuh. Blar pun sedang melamun dan semangatnya seperti melayang-layang jauh, namun panca inderanya yang terlatih itu membuat Han Qi sadar bahwa ada orang melangkah dekat dari belakangnya. Langkah yang ringan namun bukan langkah seorang musuh, maka dia diam saja biarpun seluruh urat syaraf di tubuhnya, seperti biasa, siap menghadapi segala bahaya. Paman Han Qi. Alis Han Qi berkerut makin dalam sehingga sepasang alis itu seperti akan bersambung. Kiranya Maya yang datang dan panggilan itu benar menambah panas hatinya yang sedang mengkal. Selama dalam perjalanan semenjak percekcokan mereka dahulu, gadis cantik itu tidak pernah menegurnya, bahkan tidak pernah mau memandang langsung dan cepat-cepat membuang pandang matanya kalau kebetulan pandang mata mereka bersilang. Anak yang manja, nakal, galak dan angkuh. Akan tetapi sekarang tiba-tiba datang dan memanggilnya paman. Aku bukan pamanmu. Lupa lagikah engkau? Han Qi berkata ketus, tanpa menoleh. Akan tetapi Maya melanjutkan langkahnya dan kini berdiri di depan Han Qi yang duduk di atas batu, menunduk. Memang kita orang lain. Biarlah ku sebut saja namamu. Han Qi, aku datang membawa makanan untukmu. Makanlah. Han Qi terkejut dan terheran sehingga di luar kesadarannya ia mengangkat muka memandang. Gadis cilik ini benar-benar amat cantik jelita. Masih kecil sudah jelas tampak kecantikannya. Wajah yang tertimpa sinar bulan itu demikian cantik seperti bukan wajah manusia. Pantasnya seorang bidadari. Dan Maya berdiri menunduk, memandangnya dengan sikap seorang ibu terhadap seorang putranya, dengan sikap hendak menghibur. Panas rasa perut Han Qi dan ia menjawab ketus. Aku tidak mau makan. Kalau aku ingin makan, masa aku menanti kau datang membawakan makanan untukku? Pergilah dan bawa makanan itu, kau makan sendiri. Han Qi merasa pasti bahwa jawaban ini tentu akan memarahkan gadis cilik yang galak itu dan memang demikian yang ia kehendaki agar bocah ini segera pergi, tidak mengganggu dia yang sedang melamun. Akan tetapi sungguh mengherankan. Maya tidak menjadi marah. Tidak melangkah pergi, masih berdiri di situ memegang mangkok makanan, bahkan terdengar ia berkata lirih. Han Qi, engkau selalu berduka, tidak makan tidak tidur, wajahmu pucat tubuhmu kurus dan engkau selalu muram dan layu. Mengapakah? Han Qi merasa makin jengkel. Bocah ini benar-benar lancang mulut. Bocah seperti dia ini berani bertanya-tanya tentang urusan yang menjadi rahasia hatinya. Kalau dia ingat bahwa anak perempuan yang berdiri di depannya ini adalah puteri Raja Hitan, tentu sudah ditamparnya. Engkau cerewet benar. Pergilah dan jangan tanya-tanya hal yang tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Ia membentak lirih agar jangan terdengar oleh orang-orang lain di dalam gua. Di dunia ini tidak ada peristiwa yang aneh. Segala yang terjadi adalah wajar, siapa yang memaksa kita harus bersuka atau berduka? Yang telah terjadi tetap terjadi, peristiwa yang sudah terjadi merupakan hal yang telah lewat dan tidak mungkin dapat dirubah lagi, seperti lewatnya matahari dari timur kemudian lenyap di barat. Tergantung kepada kita bagaimana menerima terjadinya peristiwa itu. Mau diterima dengan duka, atau dengan suka, tidak ada yang memaksa dan tidak akan mempengaruhi atau merubah kejadian itu. Karena itu, mengapa berduka? Muka yang berduka tidak sedap dipandang. Daripada menangis, lebih baik tertawa.
Daripada berduka, lebih baik bersuka kalau keduanya tidak merubah nasib. Han Qi meloncat bangun seolah-olah kepalanya disiram air es. Ia memandang gadis cilik itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, hampir tidak percaya bahwa kata-kata yang keluar tadi adalah ucapan Maya. Kau, sekecil ini. Sudah berpendapat sedalam itu? Maya tersenyum, girang melihat betapa ucapannya seolah-olah menyadarkan Han Qi dari alam duka. Aku hanya mendengar wejangan mendiang ayah. Pamanku Raja Hitan. Akan tetapi wejangan itu menjadi peganganku ketika aku dilanda malapetaka dan sengsara. Ayah bundaku telah tiada, Raja dan Ratu Hitan yang menjadi ayah bunda angkat dan yang ku cinta melebihi ayah bunda kandungku sendiri yang tak pernah ku kenal, telah gugur semua. Kerajaan Hitan hancur, semua milikku, semua keluargaku, terbasmi habis. Adakah kesengsaraan yang lebih hebat daripada yang kualami? Namun aku tidak terpendam atau tenggelam kedukaan seperti engkau. Karena aku berpegang kepada wejangan Raja Hitan tadi. Biar aku menangis dengan air mata darah, semua milikku takkan kembali, semua keluargaku takkan hidup lagi. Maka, perlu apa menangis? Sejenak Han Qi memejamkan matanya dan teringatlah ia akan semua nasihat dan wejangan Bukek Xiansu, gurunya. Terbukalah mata hatinya dan sadarlah dia betapa selama ini ia benar-benar telah bersikap bodoh dan lemah. Ia terharu sekali dan tiba-tiba ia memegang pinggang Maya dengan kedua tangan, mengangkat tinggi-tinggi tubuh Maya sambil tertawa bergelak. Hahaha. Seorang paman baru sadar setelah mendengar nasihat keponakannya. Betapa lucunya. Terima kasih, Maya, anak manis. Terima kasih banyak. Akan tetapi tubuh Maya meronta dan kedua kakinya menendang-nendang marah. Turunkan aku. Aku bukan anak kecil. Han Qi tersenyum dan menurunkan tubuh Maya. Benar-benar anak ini luar biasa sekali. Sikapnya aneh, kadang-kadang bersikap seperti orang dewasa. Dan aku bukan keponakanmu. Ingat Han Qi. Engkau bukan pamanku melainkan sahabatku. Sahabat baik. Nah, makanlah. Han Qi duduk di atas batu sambil tersenyum, menerima mangkok itu dan makan dengan lahapnya. Maya pergi dari situ dan kembali lagi membawa makanan lebih banyak yang semua disikat habis oleh Han Qi. Pemuda itu baru sekarang merasa betapa lapar perutnya dan betapa tubuhnya amat membutuhkan makanan. Kemudian, setelah minum air dan arak yang disediakan Maya sehingga perutnya terasa penuh kekenyangan, dia merebahkan diri telentang dan tidur pulas. Dia tidak tahu betapa Maya duduk di dekatnya, memandang wajahnya sambil tersenyum puas. Tidak tahu betapa Maya membuat api unggun tidak jauh dari situ sebelum meninggalkannya, masuk ke dalam guha untuk tidur ditemani Hu Teksan. Semenjak malam itu, Han Qi dapat menguasai dirinya lagi. Dia makan dan tidur seperti biasa sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, tidak lagi kehilangan semangat sehingga wajahnya tidak pucat lagi, tubuhnya juga pulih. Kini hubungannya dengan Maya menjadi baik dan bahkan akrab. Seringkali mereka duduk bercakap-cakap dan Han Qi menceritakan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa di dunia Kang Ou, atau kadang-kadang memberi petunjuk ilmu kepada gadis cilik itu. Akan tetapi, tak mungkin dia dapat melupakan hal yang mengecewakan hatinya, yaitu tentang Sung Hongkui yang akan dikawinkan dengan Raja Yuchen. Kalau teringat kepada kekasihnya, mau tidak mau Han Qi termenung. Hanya kelincahan Maya saja yang selalu membuyarkan kedukaan ini dan mendatangkan kegembiraan di hatinya. Sementara itu, rombongan telah melakukan perjalanan jauh dan pada suatu hari mereka memasuki sebuah hutan besar di sebelah utara tapal batas kota raja. Hutan ini sudah lama terkenal sebagai daerah yang berbahaya karena di situ seringkali dihuni oleh perampok-perampok ganas yang menghadang perjalanan yang menghubungkan kota raja dengan daerah utara. Hu Teksan yang mengenal daerah ini segera memperingatkan para piausu. Para piausu itu tertawa dan berkata, "Setelah kami ditemani oleh Hu Chiangkun, masa perlu takut menghadapi gangguan perampok?" Nama Gintu Piokiok bukan tidak terkenal di antara kaum Liok Lim dan Kang Ou. Sungguh kebetulan sekali kami bertemu dengan Chiangkun, pertemuan yang menguntungkan kedua pihak, karena kita dapat bekerja sama saling bantu, bukan? Keselamatan barang kawalan kami, dan keselamatan dua orang keluarga Chiangkun, dapat sama-sama kita lindungi. Mendengar ini, Hu Teksan hanya mengangguk-angguk, di hatinya merasa geli karena ia tahu bahwa para piausu ini memandang rendah kepada Kam Han Qi yang dianggapnya sebagai orang yang patut dilindungi. Han Qi yang berada agak jauh dari mereka,
dengan pendengarannya yang tajam sekali, juga mendengar kata-kata pemimpin Piausu, akan tetapi dia tidak peduli dan melanjutkan percakapannya dengan Maya sambil menjalankan kuda perlahan-lahan. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di sebuah tikungan dan tiba-tiba terdengar suara lengkingan-lengkingan panjang dari depan, kanan dan kiri tempat itu. Para Piausu cepat menghentikan kereta kawalan mereka, mencabut golok dan siap karena mereka maklum bahwa suara itu adalah tanda-tanda yang dikeluarkan oleh para perampok. Dengan golok di tangan, 7 orang Piausu itu kelihatan gagah sekali. Golok mereka terbuat daripada perak, mengkilap putih tertimpa sinar matahari. Tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang golok melintang depan dada, kedua kaki berdiri tegak di kanan kiri agak melebar mata mereka bergerak-gerak mengerling ke kanan kiri penuh kewaspadaan. Melihat semua Piausu telah turun dari kuda, Huteksan juga meloncat turun dan menggiring semua kuda mereka ke pinggir, mencancangnya pada pohon. Kam Han Ki bersikap tidak peduli, malah membawa kudanya ke kanan. Meloncat turun dan duduk di atas batu di bawah pohon, menunduk. Maya memandang tegang kepada para Piausu gadis cilik ini pun maklum bahwa tentu akan terjadi serbuan para perampok, maka dia juga turun dari kuda, mengikat kendali kudanya dan kuda Han Ki di pohon, kemudian ia berdiri tak jauh dari Han Ki, jantungnya berdebar karena dia ingin sekali melihat bagaimana sepak terjang Huteksan dan Han Ki. Akan tetapi, dia kecewa melihat Han Ki sama sekali tidak ambil peduli, bahkan kini pemuda itu menundukkan mukanya seperti orang mengantuk. Suara suitan melengking makin berisik dan dekat, kemudian muncullah 20 orang lebih yang dipimpin oleh seorang laki-laki berjubah berwarna merah, mukanya brewok dan matanya lebar dan liar seperti mata singa. Berbeda dengan para anak buahnya yang semua memakai topi kain dikerudungkan di atas kepala sampai menutupi leher, pemimpin itu sendiri tidak bertopi, rambutnya yang panjang diikat ke belakang dan kalau semua anak buahnya memegang senjata pedang, golok atau tombak, si pemimpin ini bertangan kosong dan sikapnya angkuh sekali. Huteksan yang melihat dandanan para perampok, segera dapat menduga bahwa mereka bukanlah perampok-perampok biasa, melainkan pasukan yang terlatih, pasukan yang memakai pakaian seragam. Dia tidak tahu dan tidak dapat menduga, entah dari mana datangnya pasukan itu yang kini telah menjadi gerombolan perampok. Akan tetapi Maya dapat mengenal mereka sebagai suku bangsa Kerait yang terkenal ganas dan kejam kalau sudah berperang melawan musuh. Dan memang dugaan Maya ini benar. Pasukan yang kini telah berubah menjadi gerombolan perampok itu adalah bekas pasukan Kerait yang terpukul hancur oleh pasukan Mongol. Sisa pasukan yang cerai-berai itu kemudian dipimpin oleh kakek brewok ini dan menjadi gerombolan perampok yang ganas. Hahaha. Segerobak benda-benda berharga yang berat. Dan dijaga oleh 7 orang Piausu Gintu Piau Kiok. Bagus. Bagus. Selain kami dapat bertanding secara menggembirakan, juga akan mendapat hadiah segerobak harta. Kakek brewok berjubah merah itu tertawa bergelak. Pemimpin Piausu melangkah maju, menjura dan berkata, "Maaf, sobat. Kami adalah Piausu-Piausu Gintu Piau Kiok yang selamanya tidak pernah bentrok dengan sobat-sobat dari Liok Lim. Karena kami tidak pernah mendengar namamu maka tidak tahu dan lewat tanpa memberi kabar lebih dulu. Harap suka memaafkan dan suka memperkenalkan namamu agar kami dapat mengirim bingkisan kehormatan. Aku yang memimpin rombongan ini dan namaku adalah Cikan." Si brewok itu mengelus jenggotnya yang pendek akan tetapi memenuhi mukanya itu, tangan kirinya bertolak pinggang. Ia mengangguk-angguk dan berkata dengan suara nyaring, matanya yang lebar melirik-lirik ke arah kereta, kemudian ke arah Maya yang berdiri tenang. "Bagus. Bagus. Gintu Piau Kiok memang dapat menghargai persahabatan. Kami pun bukan orang-orang yang tak tahu kebaikan orang, maka kami tidak akan mengganggu kalian asal kalian meninggalkan kereta dan gadis itu untuk kami. Nyawa kalian 9 orang ditukar dengan segerobak benda mati dan seorang gadis kecil mungil. Sudah cukup adil dan menguntungkan bagi kalian, bukan?" Jawaban ini tentu saja merupakan jawaban yang sengaja mencari perkara, maka Cikan, pemimpin Piausu itu menjadi merah mukanya. Dengan sikap gagah ia berkata, agaknya kalian hendak memilih jalan keras. Baiklah perkenalkan namamu dan nama gerombolanmu sebelum kami mengambil keputusan atas permintaanmu tadi." Si brewok kembali tertawa sambil menengadahkan mukanya ke langit. "Hahaha. Pantas kalau kalian belum mengenalku, memang perang dan kekacauan yang merubah kami menjadi begini. Aku adalah bekas perwira pasukan Kerait dan mereka ini adalah anak buahku. Ah, kalau begitu lebih baik lagi.
Sebagai seorang perwira kerait yang tidak memusuhi kerajaan Sung, tidak boleh engkau mengganggu barang kawalanku. Hendaknya diketahui bahwa barang-barang ini adalah barang sumbangan dari pedagang dan pembesar setempat untuk pernikahan Putri Kaisar dengan Raja Yuchen, kata Cikan yang hendak menggunakan nama kerajaan Sung dan Yuchen untuk mengundurkan orang-orang kerait itu tanpa pertempuran. Akan tetapi, pemimpin rombongan Piao Kiok ini kecelik karena orang berewokan itu tertawa bergelak mendengar ucapannya dan menjawab. Kebetulan sekali kalau begitu. Bangsa Yuchen adalah musuh kami, dan kerajaan Sung bukanlah sahabat kami. Serahkan saja gerobak itu dan gadis cilik itu, dan kalian boleh pergi dengan aman. Perampok busuk. Cikan menjadi marah sekali dan tampak sinar berkilauan ketika golok peraknya menyambar ke arah leher si brewok, mengeluarkan angin yang berdesingan bunyinya. Kakek bangsa kerait itu sambil tertawa miringkan tubuhnya dan tangan kirinya bergerak cepat menangkis ke arah sinar putih itu dengan jari terbuka. Krek! Cikan terkejut bukan main dan sambil berseru kaget ia meloncat ke belakang, memandang golok peraknya yang sudah patah. Dia adalah murid kepala dari Gintu Piao Kiok, akan tetapi dalam segebrakan saja orang kerait itu telah mematahkan goloknya hanya dengan tangkisan tangan kosong. Sekarang dapat dimengerti mengapa bekas perwira kerait itu berani maju dengan tangan kosong, kiranya tangannya itu memiliki keampuhan melebihi golok atau pedang. Hahaha, bangsa Piao Surendahan berani membantah perintahku, orang brewok itu berkata sambil tertawa. Aku adalah Ganya, jagoan kerait yang belum pernah bertemu tanding. Para Piausu menjadi gentar, akan tetapi mereka tentu saja tidak akan menyerahkan gerobak yang mereka kawal dan akan melindunginya dengan nyawa mereka. Adapun Huteksan yang menyaksikan kelihayan orang kerait yang bernama Ganya itu dan mendengar namanya, teringatlah ia karena ketika ia menjadi panglima di Yuchen, pernah ia mendengar nama ini yang kabarnya memiliki kepandaian hebat dan tenaga yang luar biasa. Ia maklum bahwa para Piausu takkan mampu menang menghadapi orang kuat itu, maka ia meloncat maju dan membentak, manusia sombong, akulah lawanmu. Sambil meloncat, Huteksan sudah mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebuah kipas. Sebagai murid Menteri Kam Leong, tentu saja ia mewarisi ilmu silat yang ampuh ini. Di antara keturunan suling emas, yang menuruni kedua ilmu silat sakti pendekar itu hanyalah Menteri Kam Leong, yaitu ilmu silat suling emas Pat Sian Kiam Sut, ilmu pedang 8 dewa, dan ilmu silat Lo Hai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Karena kedua ilmu ini adalah ilmu yang hebat-hebat dan sukar dipelajari, maka Huteksan hanya memperdalam ilmu kipasnya saja sehingga dia menjadi seorang ahli ilmu silat kipas Lo Hai San Hoat. Ilmu silat Lo Hai San Hoat ini bukanlah ilmu sembarangan. Biarpun hanya dimainkan dengan sebuah kipas, namun kipas itu lebih berbahaya daripada senjata tajam yang bagaimanapun juga. Gagang dan batang-batang kipas itu merupakan alat-alat penotok jalan darah yang banyak jumlahnya, sedangkan kain kipasnya sendiri dapat dikebutkan dan mendatangkan angin yang mengacaukan lawan. Terbuka maupun tertutup kipas itu dapat menjadi alat penyerang maupun penangkis yang ampuh, apalagi kalau dimainkan oleh seorang ahli seperti Huteksan yang memiliki ilmu kepandaian hebat. Begitu melihat senjata aneh ini menyambar, Ganya berseru kaget dan sebagai seorang berilmu tinggi, dia pun sudah mengerti akan kehebatan lawan. Maka tidak seperti tadi, kini dia sama sekali tidak berani menangkis hanya mengelak kemudian kedua tangannya bergerak, yang kiri menangkis lengan lawan yang memegang kipas karena dia tidak berani menangkis kipasnya, yang kanan mencengkeram ke arah muka lawan. Gerakannya cepat dan mantap tanda bahwa kepandaiannya memang tinggi dan tenaganya besar. Melihat cara lawan mengelak dan balas menyerang, Huteksan berlaku hati-hati. Dia maklum bahwa lawannya memang benar-benar hebat, maka ia membalikkan kipasnya dengan pemutaran pergelangan tangan, menggunakan ujung cabang kipas menotok telapak tangan kiri si brewok, sedangkan lengan kirinya sengaja ia gerakan menangkis cengkeraman tangan kanan Ganya. Duh! Ganya dapat menyelamatkan tangan kirinya yang tertotok, akan tetapi dia sengaja mengadu lengan kanannya dengan lengan kiri lawan. Dua buah lengan yang sama kuat dan mengandung getaran tenaga sinkang bertemu, membuat keduanya terhuyung ke belakang. Ganya memandang terbelalak dan kaget, sebaliknya Huteksan memandang kagum. Jarang ada orang yang dapat mengimbangi tenaga sinkangnya, akan tetapi lawan ini agaknya tidak kalah kuat olehnya. Maka ia menerjang lagi dan terjadilah pertandingan yang amat dahsyat dan seru antara kedua orang gagah itu. Melihat betapa pemimpin mereka sudah bertanding, anak buah perampok itu berteriak dan maju menyerbu, disambut oleh Cikan yang sudah mengambil senjata baru dan 6 orang temannya. Perang kecil terjadi dengan ramainya,
Senjata tajam berdentingan bertemu lawan, teriakan-teriakan dan maki-makian saling susul menyeling suara berdebuknya kaki mereka yang sedang bertanding mengadu nyawa. Maya berdiri memandang dengan kagum ke arah Hu Teksan. Hebat memang penolongnya itu, permainan kipasnya indah sekali dan gerakannya amat kuat. Akan tetapi ia menjadi gemas dan penasaran melihat betapa Kam Han Ki masih saja duduk di atas batu di bawah pohon seperti tadi, malah kini pemuda itu menggigiti rumput yang dicabutnya dari dekat kakinya, duduk menggigiti batang rumput sambil termenung dengan alis berkerut. Memang saat itu Han Ki kembali teringat akan kekasihnya yang makin sering diingatnya setelah perjalanan mendekati kota raja. Kenapa engkau malah melamun saja? Maya yang tidak sabar lagi mendekati Han Ki, menegur dan mengguncang pundaknya. Lihat, Paman Hu Teksan melawan seorang yang lihai sekali sedangkan para piausu dikeroyok banyak perampok. Han Ki seperti baru sadar dari alam mimpi. Akan tetapi ia hanya menoleh ke kanan memandang pertandingan antara Hu Teksan dan Ganya. Pada saat itu, seorang anggota perampok yang agaknya ingin membantu pemimpinnya dan menyerbu Teksan dari belakang, kena disambar dadanya oleh ujung batang kipas sehingga perampok ini terbanting ke belakang, roboh dan merintih-rintih. Hu Chiangkun tidak akan kalah, kata Han Ki setelah memandang sebentar, lalu kembali menunduk menggigiti batang rumput. Memang di dalam hatinya, pemuda ini merasa enggan untuk membantu para piausu menghadapi perampok-perampok itu. Yang akan dirampok adalah benda-benda yang akan dijadikan barang sumbangan atas menikahnya Raja Yu Chen dan Sung Hong Kui, kekasihnya. Karena itu, dia tidak peduli. Kalau mau dirampas para perampok barang-barang yang menyebalkan hatinya itu, biarlah. Kembali Maya mengguncang pundaknya. Han Ki, lihatlah. Para perampok hendak merampas gerobak. Han Ki menoleh dan benar saja, kini sebagian daripada anak buah perampok ada yang mendekati gerobak berisi barang-barang berharga, bahkan di antara mereka berkata nyaring sambil terkekeh. Mari kita naikkan gadis itu ke atas kereta dan sekalian kita bawa pergi. Kini 5 orang perampok tinggi besar sambil tersenyum menyeringai datang menghampiri Maya yang berdiri tegak dan siap melakukan perlawanan. Melihat ini, Han Ki menggerakkan tangan ke bawah, menggenggam pasir kasar dan mengayun tangan itu ke arah para perampok. Akibatnya hebat. 5 orang perampok yang sudah mendekati Maya itu roboh berpelantingan ke kanan kiri, mengaduh-aduh karena pasir-pasir kasar itu menembus kulit dan menancap di dalam daging lengan-lengan mereka. Perih pedih panas gatal rasanya. Teriakan-teriakan kesakitan ini disusul pula oleh 7 orang perampok yang berada di dekat gerobak sehingga 2 kali mengayun tangan yang menggenggam pasir. Han Ki telah berhasil membuat 12 orang perampok roboh tak dapat berkelahi lagi. Maya berdiri terbelalak. Dia menjadi heran dan bingung. Hanya melihat ada sinar kehitaman menyambar 2 kali dibarengi desingan angin yang datang dari arah Han Ki dan perampok-perampok itu sudah roboh. Ilmu sihirkah ini? Gerakan Han Ki sedemikian cepatnya sehingga Maya tidak dapat mengikutinya dengan pandang mata. Menyaksikan robohnya 12 orang kawan mereka secara aneh itu, para perampok yang lain menjadi gentar dan marah. Demikian pula pimpinan perampok, si brewok yang lihai itu. Perhatiannya terpecah ketika ia mendengar pekik-pekik kesakitan dan melihat robohnya banyak anak buahnya tanpa melakukan pertandingan. Sebagai seorang ahli yang pandai, ia dapat melihat gerakan Han Ki dan diam-diam menjadi terkejut bukan main. Kiranya orang muda yang duduk melamun itu memiliki kepandaian yang lebih dahsyat lagi daripada orang gagah yang dilawannya. Karena perhatiannya terpecah dan hatinya gentar, Hu Teksan dapat melihat lowongan dan memasuki lowongan itu dengan pukulan kipasnya ke arah leher lawan. Ganya terkejut, cepat mengelak, akan tetapi terlambat. Krek! Tulang pundak kiri kepala perampok ini patah dan ia mencelat mundur sambil bersuit keras memberi tanda kepada anak buahnya untuk mundur. Sebagai bekas pasukan yang berdisiplin, anak buah perampok yang masih bertempur itu segera melompat ke belakang dan melarikan diri, meninggalkan 12 orang teman yang masih mengaduh-aduh dan bergulingan di atas tanah. 7 orang piausu menjadi lega sekali karena para perampok pergi dan di antara mereka hanya ada 2 orang yang terluka ringan. Melihat 12 orang perampok bergulingan itu, mereka menjadi gemas dan menggerakkan golok-golok perak mereka untuk membunuh. Cering-cering-cering. Para piausu terkejut dan berteriak sambil terhuyung ke belakang. Kiranya golok-golok mereka telah tertangkis oleh kerikil-kerikil kecil yang disambitkan secara tepat mengenai golok mereka dan dengan tenaga yang amat kuat sehingga golok mereka tergetar. Ketika mereka menoleh, kiranya Han Ki yang tadi mencegah mereka dan kini pemuda itu bangkit berdiri.
Para Piausu harap jangan melakukan pembunuhan. Barang-barang telah diselamatkan, lebih baik melanjutkan perjalanan, mengapa mau membunuh orang? Mendengar teguran Han Qi ini, Cikan membantah. Akan tetapi penjahat ini tadinya hendak merampok gerobak dan Xiao Chia, dan tentu akan membunuh kita semua. Mengapa sekarang tidak boleh kami bunuh? Orang-orang jahat seperti mereka ini kalau tidak dibasmi, kelak tentu akan menimbulkan malapetaka kepada orang lain. Han Qi menggeleng kepala. Belum tentu, Ci Piausu. Ada akibat tentu ada sebabnya. Mereka ini dulunya bukan perampok dan kalau sekarang menjadi perampok tentu bersebab. Kalau saja pasukan mereka tidak dipukul hancur, kalau saja mereka tidak dipengaruhi seorang pemimpin yang jahat, kalau saja Kaisar Sung tidak menikahkan putrinya, kalau saja kalian tidak mengantar barang-barang berharga ke kota raja dan masih banyak kalau-kalau lagi, kiranya mereka ini tidak menjadi perampok. Pula, aku yang merobohkan mereka, karenanya aku pula yang berhak memutuskan. Mereka ini tidak boleh dibunuh. Melihat betapa para Piausu masih penasaran, Hu Teksan segera berkata. Cui Piausu harap jangan banyak membentak lagi. Kalau tadi Xiao Susiok tidak turun tangan, bukankah gerobak dan nyawa kalian akan hilang? Mari kita melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mereka yang terluka ini. Para Piausu tadi sudah menyaksikan kegagahan Hu Teksan, maka biarpun mereka masih penasaran karena tiada seorang pun menyaksikan bahwa Han Qi yang merobohkan 12 orang perampok itu, tidak banyak bicara lagi dan perjalanan dilanjutkan menuju ke kota raja. Ketika rombongan itu memasuki kota raja, semua menjadi gembira, kecuali Han Qi. Terutama sekali Maya menjadi gembira bukan main dan amat kagum menyaksikan rumah-rumah besar dan kota yang dihias indah itu. Jelas bahwa kota raja menyambut pernikahan putri kaisar secara besar-besaran. Namun, keadaan kota raja itu membuat hati Han Qi terasa makin perih seperti ditusuk-tusuk pedang. Hiasan-hiasan indah dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna-warna. Itu seolah-olah mengejek atas kepatahan hatinya dan terputusnya ikatan cinta kasih antara dia dan Sung Hongkui. Setelah mengaturkan terima kasih rombongan Piausu memisahkan diri, Hu Teksan mengajak Maya dan Han Qi langsung menghadap Menteri Kam. Dengan ramah dan gembira Menteri Kam menerima kedatangan mereka bertiga itu di dalam ruangan sebelah dalam. Suhu. Hu Teksan berlutut memberi hormat kepada gurunya. Han Qi berdiri lesu dan Maya juga berdiri akan tetapi dia terbelalak memandang ke arah laki-laki tua yang berpakaian seperti pembesar, kakek yang berwajah penuh kesabaran namun pandang matanya tajam penuh wibawa. Dia segera mengenal kakek ini. Ketika dia dahulu ditawan sepasang iblis dari India kakinya digantung di pohon oleh Mahendra dan hampir saja ia disembelih seperti seekor ayam, kakek itulah yang mendongnya. Jadi kakek inilah guru penolongnya? Dan kakek inilah saudara tua Raja Hitan, ayah angkatnya. Bagus sekali, engkau dapat pulang dengan selamat, Teksan. Dan engkau telah melakukan tugasmu dengan baik, Han Qi. Akan tetapi anak perempuan ini. Siapakah dia? Menteri Kam Leong memang tidak ingat lagi akan anak perempuan yang dulu ditolongnya dari tangan Mahendra, sehingga kini tidak mengenal Maya. Apalagi dahulu ia hanya melihat wajah anak yang digantung itu dari jauh dan mengira anak dusun biasa. Maaf, Suhu. Hampir saja Tecu mengalami kegagalan dan tewas dalam tugas kalau tidak tertolong oleh Susiok yang amat lihai. Adapun anak ini bukan lain adalah putri dari mendiang raja dan Ratu Hitan. Menteri Kam Leong terbelalak memandang Maya. Ai. Kasihan sekali engkau anakku. Kam Leong turun dari bangkunya, memegang lengan Maya, ditariknya dan dirangkulnya anak itu. Aku adalah uamu sendiri, Maya. Akan tetapi Maya tidak merasa terharu. Dia memiliki hati yang keras, dan kini timbullah rasa tidak senangnya kepada Menteri Kam. Kalau benar orang tua ini oanya, kalau benar memiliki kepandaian tinggi dan kedudukan tinggi berpengaruh, kenapa tidak sejak dahulu membantu dan melindungi keselamatan keluarga Raja Hitan? Wah macam apa ini? Tidak, aku tidak mempunyai uak tidak mempunyai saudara atau keluarga, keluargaku habis terbasmi di Hitan. Dan aku pun bukan putri Raja Hitan hanya anak angkat. Harap kau orang tua tidak mengaku keluarga hanya untuk menghiburku. Maya. Hu Teksan menegur kaget dan marah. Akan tetapi Menteri Kam Leong tersenyum pahit. Dia mempunyai pandangan tajam dan dapat menyelami hati bocah itu. Dia sendiri pun merasa nelangsa hatinya mengapa tidak dapat menyelamatkan saudara-saudaranya di Hitan.
Maka ia pun tidak tersinggung ketika Maya melepaskan pelukannya, melangkah mundur dekat Han Qi dan tadi mengeluarkan ucapan seperti itu. Dia memandang kagum. Biarpun dia tahu bahwa bocah ini memang bukan putri kandung Raja dan Ratu Hitan, namun bocah ini patut menjadi putri mereka, patut menjadi keponakan Mutiara Hitam karena memiliki watak yang khas dimiliki wanita gagah perkasa Mutiara Hitam, adik tirinya itu. Hati Teksan tidak enak sekali menyaksikan sikap Maya terhadap gurunya. Dia cepat berkata, "Kalau suhu memperbolehkan, biarlah Maya tinggal di tempat Teochu karena di sana dia dapat bermain-main dengan anak Teochu Xiao Bue." Menteri Kamliong mengangguk-angguk. "Sebaiknya begitu, kalau dia mau. Maukah engkau tinggal di rumah Teksan, Maya? Apakah ingin tinggal di sini bersama uakmu?" "Aku ingin tinggal bersama Paman Hu," jawab Maya tegas. "Kalau begitu, engkau pulanglah lebih dulu, Teksan, dan bawa Maya bersamamu. Akan tetapi engkau segera kembali ke sini karena banyak hal penting yang ingin kubicarakan dengan engkau dan Han Qi." Hu Teksan memberi hormat, lalu mengajak Maya keluar dari gedung itu menuju ke rumahnya sendiri. Ternyata Panglima itu pun memiliki sebuah rumah gedung yang cukup mewah. Maya mendapat kenyataan pula bahwa penolongnya ini bukan sembarang orang, dan tentu memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Hal ini bukan hanya terbukti dari rumah gedungnya yang mentereng, melainkan juga terbukti dari sikap para perwira yang bertemu di jalan. Semua menghormat kepada Panglima Hu yang masih berpakaian preman itu. Para pelayan menyambut kedatangan Panglima ini penuh hormat, akan tetapi Hu Teksan yang sudah tidak sabar untuk dapat segera bertemu dengan anak istrinya, menggandeng tangan Maya dan setengah berlari memasuki gedung. Di sebelah dalam disambutlah dia oleh seorang wanita cantik dan seorang anak gadis cilik yang cantik jelita pula. "Ayah." Anak perempuan yang usianya lebih muda 2 tahun daripada Maya itu dengan sikap manja lari menghampiri ayahnya. Teksan tertawa, disambarnya anak itu dan diangkatnya tinggi-tinggi lalu dipeluk dan dicium pipinya. "Hahaha, Xiao Bue, engkau sudah begini besar sekarang." Kemudian suami ini saling pandang dengan istrinya, penuh kerinduan penuh kemesraan yang tak dapat mereka perlihatkan di depan 2 orang anak perempuan itu. Hanya pandang mata mereka yang saling melekat mesra mewakili tubuh mereka. "Maya, inilah bibimu," kata Teksan yang melanjutkan. "Niochu, dia ini adalah putri Maya, putri mendiang Raja dan Ratu Hitan." "Ai." Istri Hu Chiangkun menghampiri dan mengelus rambut kepala Maya. Anak ini menahan-nahan air matanya yang hendak runtuh sejak tadi. Melihat betapa Xiao Bue disambut mesra oleh kasih sayang ayahnya, dia teringat akan nasib diri sendiri. Dahulu pun ayahnya Raja Hitan, amat cinta kepadanya. Akan tetapi sekarang, dia tidak punya siapa-siapa. Setelah tangan halus bibinya mengusap rambutnya, dia menjadi makin terharu. "Maya, inilah Xiao Bue, anakku. Bermainlah dengan dia dan anggap dia adikmu sendiri. Xiao Bue, inilah cicimu, Maya." Xiao Bue diturunkan dari pondongan ayahnya. Gadis cilik ini tersenyum manis dan ramah kepada Maya, menghampirinya dan memegang tangannya. "Enci Maya." Begitu bertemu hati Maya telah tertarik dan suka sekali kepada Xiao Bue. Dia pun lupa akan kedukaannya, merangkul pundak Xiao Bue dan berkata, "Adik Xiao Bue. Enci Maya, mari kita main-main di taman. Di kolam taman terdapat ikan baru. Lucu sekali. Sisiknya seperti emas, ekornya seperti selendang sutera, tubuhnya seperti katak dan kedua matanya membengkak dan menjendol keluar di atas selalu memandang langit." 2 orang anak perempuan itu tertawa-tawa dan berlarian menuju ke taman. Setelah kedua orang anak itu pergi, barulah suami istri yang saling mencinta dan sudah berpisah lama ini dapat menumpahkan rasa rindu mereka. Mereka saling menubruk, berciuman dan tanpa berkata-kata. Teksan melingkarkan lengan kanan di pinggang yang ramping itu kemudian mereka berdua berjalan-jalan memasuki kamar. Tak lama kemudian, Hu Teksan sudah kembali ke gedung Menteri Kam yang duduk berdua dengan Han Qi. Pemuda itu kelihatan lebih murung lagi, wajahnya pucat dan matanya sayu. "Aku sudah mendengar penuturan Han Qi tentang peristiwa yang terjadi dan menimpa kalian." Menteri Kam berkata setelah muridnya duduk. "Memang semua itu telah diatur oleh Hem Sumakiat." Hu Teksan mengangguk-angguk. "Suhu, kalau tidak salah dugaan Teochu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Siang Koan Li terhadap Teochu, hanyalah untuk memukul Suhu. Betulkah?" Menteri itu menghela napas panjang dan mengangguk. "Benar demikian."
Orang itu sampai kini masih saja belum dapat melenyapkan rasa benci dan dendam yang meracuni hidupnya sendiri. Diam-diam dia telah bersekongkol dengan pasukan-pasukan asing, berusaha memburukkan namaku di depan Kaisar dengan bermacam cara. Untung tak pernah berhasil dan Kaisar masih tetap percaya kepadaku. Akan tetapi, Sumakiat masih belum puas juga dan siasatnya yang terakhir ini benar-benar menjengkelkan dan membahayakan. Siasat apa lagi, Suhu? Tanya Huteksan dengan kening berkerut dan hati khawatir. Mempunyai seorang musuh seperti Jenderal Sumakiat benar-benar amat berbahaya karena selain ia tahu betapa tinggi ilmu kepandaian jenderal itu, juga Jenderal Sumakiat amat licik, curang dan mempunyai pengaruh di antara para taikam dan menteri-menteri yang tidak setia. Dia berhasil membujuk Kaisar untuk menyerahkan puteri selirnya kepada Raja Yuchen. Menteri tua itu menggeleng-geleng kepala dan memandang Han Qi yang menundukkan muka. Hal itu apa sangkut pautnya dengan kita, Suhu? Ah, kau tidak tahu, muridku, Sumakiat amat cerdik dan pandai mengatur siasat untuk merobohkan lawan-lawan dan musuh-musuhnya. Ketika usaha muridnya yang bernama Siang Koanli itu gagal untuk menangkap dan membunuhmu, muridnya cepat pulang ke kota raja. Raja Yuchen marah-marah karena dibakar hatinya oleh murid itu, mengirim protes kepada Kaisar mengapa seorang Panglima Sung diselundupkan untuk menjadi mata-mata di kerajaan Yuchen. Dan kembali Sumakiat yang memberikan jasa-jasa baiknya untuk mengangkat diri sendiri di depan Kaisar sambil sekaligus berusaha menjatuhkan aku. Dia menyalahkan aku mengenai kemarahan Raja Yuchen kemudian membujuk Kaisar agar menyerahkan puteri selirnya yang tercantik untuk menjadi istri muda Raja Yuchen. Sengaja dia mengusulkan agar puteri Sung Hongqi yang dihadiahkan. Huteksan mendengar tarikan napas panjang dari Han Qi dan ia mengerling ke arah pemuda itu. Heranlah hatinya melihat pemuda itu mengepal tinju dan marah sekali. Sudah lama ia melihat sikap Han Qi yang penuh duka, dan kini ia menjadi makin ingin tahu apa gerangan yang menyusahkan hati pemuda sakti ini. Menteri Kam agaknya tahu akan isi hati Huteksan, maka ia lalu berkata tenang. Karena engkau merupakan orang sendiri, kiranya Han Qi tidak perlu menyembunyikan lagi rahasianya. Ketahuilah, Teksan. Putri Sung Hongqi yang akan dijodohkan dengan Raja Yuchen itu adalah kekasih Han Qi. Dia ingin minta aku mengajukan pinangan kepada Kaisar, akan tetapi ternyata telah didahului Sumakiat karena aku yakin benar mengapa dia justru mengusulkan agar putri itu yang dihadiahkan kepada Raja Yuchen. Agaknya, hubungan cinta kasih antara Han Qi dan putri itu telah bocor dan diketahui Sumakiat. Maka kembali dia melakukan hal itu untuk memukul Han Qi dan tentunya yang dijadikan sasaran terakhir adalah aku sendiri karena Han Qi adalah saudara sepupuku. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.